Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Indira, 17 THP 2007. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan tepung mokaf. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu tepung mokaf. Mokaf yaitu singkatan dari Modified Cassava Flour, di mana tepung mokaf ini adalah tepung yang terbuat dari bahan dasar singkong atau ubi kayu yang dimodifikasi dengan teknik fermentasi menggunakan mikrobia. Nah, tepung mokaf ini dapat digunakan untuk mensubstitusi ataupun mengganti penggunaan tepung terigu 100%. Nah, saya akan memperkenalkan bahan-bahan utama dari tepung mokaf, yaitu ubi kayu atau singkong seberat 1 kg, kurang lebih 1 kg. Kemudian kita juga membutuhkan ragi tape sebanyak 5 gram ragi tape. Tahapan pertama yaitu kita cuci dulu singkong yang kita punya. Kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kemudian kita kupas singkongnya. Semua kulit dari singkongnya kita kupas. Kemudian kita potong singkongnya tipis-tipis. Pengecilan ukuran ini bertujuan agar dalam proses pengeringan permukaannya menjadi lebih luas. Setelah selesai diiris tipis-tipis, kemudian kita isi dengan air sampai singkongnya tenggelam. Singkong harus tenggelam supaya tidak ada bagian singkong yang terkena oksidasi sehingga menjadi hitam. Setelah semua bagian singkong terisi dengan air, kemudian kita masukkan ragi tape. Pemberian ragi ini dapat memacu pertumbuhan Lactobacillus untuk mendegradasi komponen ubi kayu. Ditutup dan dibiarkan selama 72 jam. Ini adalah hari ketiga fermentasi berlangsung. Setelah 3 hari perendaman, air dari ragi pun dibuang. Kemudian dicuci dengan air bersih. Ditiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian ditata ubi yang sudah bersih ke nampan untuk proses penjemuran. Penyusunannya harus tidak boleh terlalu rapat agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga proses pengeringan tidak menjadi maksimal. Langkah selanjutnya yaitu irisan singkong yang sudah difermentasi dijemur di panas matahari selama lebih kurang 2 hari atau sampai singkong benar-benar kering. Ini adalah hasil pengeringan 24 jam pertama. Bisa kita lihat di sini dia sudah mulai kering, namun dia masih lembab sehingga dia belum cukup rapuh dan cukup kering. Dan belum keras teksturnya. Nah, jadi ini dia hasil singkong yang telah kering dengan sempurna. Teksturnya keras dan sangat rapuh dan tidak ada lembab lagi. Ini setelah pengeringan selama 2 kali 24 jam di sinar matahari. Singkong yang telah kering sempurna ini kemudian dimasukkan ke dalam alat blender untuk mengecilkan ukurannya dan menghaluskan agar menjadi tepung. Dilakukan sampai benar-benar halus. Selanjutnya, ini adalah proses terakhir yaitu pengayakan agar tidak ada gumpalan-gumpalan kasar lagi di tepung. Nah, jadi ini dia hasilnya. Hasil akhir tepung mokaf.
Hai semuanya, jadi hari ini adalah hari terakhir proses pembuatan tepung mokaf. Dan di sini di tangan saya sudah ada tepung mokaf yang sudah jadi. Nah, jadi proses ini memakan waktu 5 hari. 3 hari pertama itu adalah proses perendaman dengan bantuan ragi, yaitu proses fermentasinya. Kemudian 2 hari terakhir itu adalah proses pengeringan. Nah, dimana di hari keduanya itu juga langsung dilaksanakan proses penghalusan dengan menggunakan blender. Nah, juga supaya hasilnya lebih maksimal lagi dan tidak ada gumpalan-gumpalan kasar gitu, diayak lagi menggunakan ayakan tepung pada umumnya. Kemudian jadilah hasilnya seperti ini. Nah, di sini dia tuh teksturnya lebih padat daripada tepung terigu, namun dia tetap halus dan harumnya itu seperti hasil fermentasi dan ada juga bau-bau ragi tape. Kemudian tapi tidak begitu kencang baunya. Baunya hanya tercium ketika kita mendekatkan hidung ke tepungnya. Kemudian warnanya itu sangat putih karena dia bersih sekali, kan sudah dibersihkan sebelum pengeringan dan juga pemotongan. Adapun penggunaan ragi tape sebagai fermentasi untuk pembuatan tepung mokaf sudah pernah dilakukan oleh Amri 2014, yaitu pembuatan mokaf dengan proses fermentasi menggunakan beberapa jenis ragi, di mana mokaf dengan menggunakan ragi tape merupakan tepung mokaf terbaik dengan kadar protein paling tinggi, yaitu 40,86%, dan kadar air terendah yaitu 6,64%. Dan terjadi peningkatan kadar tepung ubi kayu seiring dengan lamanya fermentasi. Nah, kenaikan protein ini disebabkan karena kemampuan dari Saccharomyces cerevisiae maupun Rhizopus oryzae untuk mensekresikan beberapa enzim ekstraseluler ke dalam singkong selama proses fermentasi, atau berkembangnya Saccharomyces cerevisiae maupun Rhizopus oryzae ke dalam singkong dalam bentuk protein sel tunggal selama proses fermentasi.